karena itu sudah menjadi bagian dalam keyakinannya. Itu menurut saya adalah perlu diluruskan intikadiyah seperti itu. Belum lagi tentang intikadiyahnya, bagaimana kita mengkritisi terhadap diri kita jangan orang lain, supaya kita naik kelasnya lebih baik dalam takluk nama kita. Sekali waktu saya sholat di masjid UMY Al-Mujahidin, rencana niat memang waktu itu sholat zuhur, sudah tahiyatul masjid, sudah qobliyah zuhur, saya duduk menunggu iqamah, waktunya cukup masih lama. Tiba-tiba datang bapak-bapak di samping saya waktu itu dan beliau sholat tahiyatul masjid. Banyak sholat 2 rakaat, saya tidak tahu tahiyatul masjid atau apa. Kemudian beliau sujudnya itu maksudnya ininya nempel ke tempat sholat begini nih, ya kan? Pasti bapak ibu yang biasa membaca hadis kan itu dianggap sholat seperti apa? Anjing, ya kan? Seperti anjing. Saya paham ketika kita akan memberikan masukan kepada orang lain, kita juga kan kadang-kadang mikir 2 kali, Pak, mending kalau diterima gitu, ya kan? Kadang-kadang orang itu tadi tidak mau menerima. Bagaimana cara mengingatkan orang ini? Kalau saya langsung tegur, khawatir tidak diterima. Tidak ditegur, kasihan. Karena cukup umurnya mungkin sudah seperti saya, di atas 50. Terus saya akan merenung sebentar, kalau saya buka aplikasi di handphone ini, bismillah, mudah-mudahan ada jalan keluar untuk mengingatkan sahabat muslim di samping kiri saya. Saya buka aplikasi, Pak, scroll, langsung ketemu, itu aneh gitu. Jadi hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sholat kayak anjing tadi itu, langsung ketemu hadis dari handphone ini. Alhamdulillah, Bapak ini selesai, saya salurkan handphone saya. Bapak, kalau Bapak berkenan, mohon dibaca teks ini, ada terjemahnya, dibaca sama beliau. Lalu apa yang terjadi? Terima kasih Mas, terima kasih. Cuma kalau saya langsung ngomong, itu orang yang mau menerima terhadap masukan. Tapi yang kasus di masjid tadi itu, dia nggak mau menerima. Sehingga sampai hari ini saya diusir di masjid itu. Nggak pernah mengisi kajian lagi. Jadi takmir pun saya dikudeta. Karena takmir yang akan membawa sesat begitu. Ya memang kalau kita lihat, saya di Ciamis itu, saya dibilang murtad loh Pak. Di Ciamis itu saya dibilang murtad karena komunitas warga di Ciamis bukan komunitas warga. Ya, saya tidak menyebut itu loh. Kayaknya kayak itu soalnya. Dan jelas bukan komunitas Muhammadiyah. Jadi saya dibilang murtad di Ciamis itu. Sampai-sampai waktu, kenapa saya dibilang murtad? Suatu ketika saya ngisi pengajian, ibu-ibu begini hari Jumat. Nah Jumat juga, tapi kalau di sana menjelang sholat Jumat dari jam 10 sampai jam 11 gitu. Saya menjelaskan kepada ibu-ibu di masjid itu, ibu, mohon maaf, saya bilang saya sampaikan sesuatu karena saya lihat fakta sosial di lapangan. Dalam urusan ibadah kepada Allah itu harus jelas coreknya, bahwa saya sudah itu coreknya harus jelas tulisannya. Ada kalimat yang begini, ada qadha puasa tapi tidak ada qadha sholat. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di masjid tempat kami tinggal, zuhur ada yang sholat, tapi sedikit sekali. Asar juga ada yang sholat, tapi sedikit sekali. Ketika maghrib penuh, mama juga ikut sholat. Sholatnya menarik juga. Setelah sholat maghrib selesai, saya kira mereka sholat sunnah pada maghrib, tapi bukan. Tak perhatikan loh, kok 4 rakaat ya? Kan nggak ada sholat sunnah pada maghrib 4 rakaat. Setelah sholat 4 rakaat selesai, sholat lagi 4 rakaat. Terus saya tanya, ibu, bapak, ini sholat apa? Sholat duhur tadi ketinggalan. Yang 4 lagi sholat asar tadi ketinggalan. Jadi disate Pak, ditiir orang juga bilang itu. Sholat duhur asar namanya dipokok setelah sholat maghrib. Kan susah kita mengelahnya. Bagi ibu yang biasa baca, baca bagaimana kita sholat itu, sifat sholat Nabi, gak mungkin ada menerima itu. Lalu saya bilang, tidak ada pokok sholat, yang ada pokok puasa. Kalau begitu, artinya tidak ada pokok yang direngket gitu, ya kan? Bahkan
jenengan tinggal sholat setahun yang lalu dibayar sekarang. Kan ada begitu, ya kan? Itu kan tidak pernah kita dapatkan informasi yang valid dari Rasulullah memberikan contoh seperti itu. Karena saya menyampaikan itu, kiai saya atau yang almarhum bilang, oh itu anda murtad, itu anda nggak benar ini, kan begitu. Zaman itu, bapak sekalian, zaman telegram. Bayangkan Pak, kalau saya dapat telegram dari kampung, itu pasti ada urusan apa? Bapak-bapak yang senior ini. Zaman dulu kalau kita dapatkan telegram, pasti urusannya penting. Dulu kan satu kata itu, satu kata dibayar, satu kata dibayar, satu kata dibayar. Sekarang itu nulis berapa pun kan yang penting punya pulsa. Dulu mahal sekali. Saya dapat telegram, surat datang ke kos-kosan, ya yang kamu pulang. Udah segitu toh. Ya yang kamu pulang. Apa? Pasti kan deg-degan. Saya langsung pulang, langsung apa udah begini Pak. Buat apa Bapak malah nyekolahkan kamu ke Jogja kalau berujung pada kemurtadan itu? Saya dulu gimana sih udah nggak begini? Nah, beliau cerita, udah kamu datangi guru itu. Saya temui beliau di pondoknya, terus saya sampaikan, foto apa Pak Kiai? Oh kamu toh yang kemarin menyampaikan tarbiyah. Apa beliau sampaikan? Jangan disampaikan begitu kepada umat, belum siap. Kiai saya mengatakan mungkin benar apa yang saya sampaikan, tapi rupanya umat belum siap. Sejak itu Bapak Ibu, kalau saya disuruh ceramah di desa, saya tanya, sudah siap belum umatnya? Jadi sejak itu, mungkin tahun 92, 91, 92, sampai sekarang belum pernah saya ceramah lagi di majelis itu. Karena pertanyaan saya selalu, kira-kira sudah siap apa belum? Ini problem Bapak Ibu. Karena kalau tidak ada yang intikot, tidak ada yang melakukan perbaikan, kapan kita mulai bangkit? Merasa kita sudah selesai. Sekali waktu Bapak Ibu sekalian, di sebuah perumahan saya tinggal dulu waktu masih kontraktor, kontrak sana kontrak sini. Ya, saya berkeinginan untuk mengajak warga kampung, warga perumahan itu untuk ngaji. Lagi-lagi tadi dalam konteks naik kelas tadi, menjadi lebih baik tadi adalah hakul minallah. Terus saya buat akhir. Pertanyaannya itu yang pertama, jelas yang pertama saya katakan, bagaimana pengetahuan agama Bapak Ibu saat ini? Cukup, sedang, tidak cukup. Kalau jawabannya tidak cukup atau sedang, kita bisa diganti ada 90% jawabannya cukup. Terus apa yang bisa kita berikan pada orang yang merasa cukup? Kalau orang sudah merasa cukup, selesai Bapak Ibu. Iya kan? Jadi itu sudah merasa capaian paling tinggi dalam hidupnya, merasa sudah cukup. Nah, dalam konteks hakul minallah kita, jangan, dalam pandangan saya tidak tepat kita mengatakan sudah cukup. Orang yang tadi saja yang digambarkan dalam hadis Nabi tentang dia pasti masuk surga, ternyata tidak. Karena urusan hal yang menurut saya itu remeh, kira-kira begitu. Karena remeh kadang-kadang nggak disadari. Ngomong keluar, ngomongin orang lain, nggak suka dengan tetangga, bunyi cara sini. Mohon maaf ibu-ibu itu mama katanya sholatnya lebih banyak daripada laki-laki. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak bisa lihat, untuk menjadikan kualitas kita menjadi semakin baik itu adalah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Nah tadi, jadi ketika orang sudah baik hablumillahnya, tapi hubungan sesama manusianya tidak baik, ya kita tidak bisa mencapai naik kelas menjadi lebih baik. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Dzuribat 'alaihim dzillatun aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas." Dia akan ditimpa kesusahan dimanapun dia berada ketika dia tidak berhasil menjalin hubungan positif dengan Allah dan dengan sesama manusia. Ini Bapak bisa lihat, dulu pimpinan wilayah mengadakan pengajian Ramadan. Temanya adalah tentang sampah, tentang lingkungan, Kebetulan yang bicara adalah kepala kanwil lingkungan hidup daerah istimewa Yogyakarta, Pak Busro dari Sleman.
Beliau mengatakan waktu sekalian bahwa sampah, ini kan kita masuk kota enggak? Ini kota ya. Sampah di daerah istimewa Yogyakarta ya, itu satu harinya 700 ton sehari. Yogyakarta itu 700 ton. Saat tempat pembuangan air sampah di Piungan mengalami overload, ya kan, sampai tingginya berapa puluh meter itu. Kemudian kan Yogyakarta terasa sekali ya, di mana-mana itu tempat sampah, gunungan-gunungan sampah. Di dekat Semanggi ada jalur yang ke selatan itu, taman makam pahlawan itu, ada jalan ke selatan. Saya pernah itu tumpukan sampah semua itu. Itu kan menurut saya bagian dari kesadaran hubungan sosial di antara kita. Kadang-kadang kalau misalnya urusan sampah ini, yang penting bersih di rumah saya, di rumah orang lain nggak peduli. Saya menyaksikan di rumah ada orang bawa sampah. Memang bukan pembuangan sampah, tetapi lahan kosong. Padahal di sebelahnya rumah orang. Dia mau rumahnya bersih, tapi rumah orang lain nggak peduli. Itu urusan rumah, dekat rumah orang. Apalagi dengan urusan lingkungan kita, sungai. Sekali waktu saya melewati sungai Kalikuning sebelah barat rumah saya. Naik sedikit, turun jembatan, itu Kalikuning di situ. Bapak Ibu sekalian, ternyata mentalitas itu kan tidak diukur oleh pendidikan, oleh kekayaan. Luar biasa itu. Ada bapak-bapak mungkin di dalamnya dengan keluarganya, mobilnya bagus, kinclong, mewah, pasti mahalnya. Tiba-tiba dia buka pintu, membuang sampah ke sungai. Itu hablum minan nasnya di mana? Memang tidak ada hubungan manusia di situ. Tapi kalau Ibu sekalian, hablum minallah dan hablum minan nas harus dijaga. Karena nanti tidak ada orang di situ, karena ada dampak buruk yang akan kita peroleh di situ. Itu dalam hubungan sosial kita. Sehingga kemudian di dalam narasi hubungan ini ada hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Tapi jangan diungkapkan hubungan dengan alam, karena sesungguhnya hubungan dengan alam itu nanti akan berdampak pada manusia. Ini saya juga kadang-kadang berbahasa terlalu memperbaiki akidah umat. Lagi-lagi saya bicara di kampung saya. Jadi di rumah di bawah, di atas itu ada hutan gitu, cukup lebat hutannya. Di dalam hutan itu ada makam, ada dua makam, makam tokoh Muslim, sana makam tokoh Hindu. Sedangkan di samping makam itu ada batu cukup besar, dan banyak orang yang datang ke situ. Kalau dia bisa ngangkat batu itu, maka persoalannya akan selesai di situ. Dan saya kan, waduh, ini nggak beres nih. Etika masyarakat kan jadi rusak. Saya gerakan itu. Dan di sekitar itu kan suka ada setiap kliwon itu. Ada dogan, ada apa? Itu nasi yang dipucukkan itu, ada pucuknya itu. Apa namanya? Tumpeng. Kalau di Sunda namanya cocok. Atas aja ya, ada telur separoh gitu. Dan itu tiap kliwon, terutama cuma kliwon, itu berhubung dengan yang terhubung dengan si ngangkat batu tadi. Saya dengan teman-teman muda itu berupaya bagaimana caranya supaya kultur itu hilang. Karena ada semacam keangkeran di situ, nggak ada orang yang berani masuk ke hutan di dalam itu. Saya ingin hanya membuat supaya orang tidak terjebak pada kesyirikan itu. Singkat cerita berhasil, ya berhasil, walaupun heroik itu. Sekali waktu kawan saya pakai sarung, kemudian di pojokan itu bapak-bapak sudah nyimpan makanan dan sesaji gitu lah kira-kira. Dan biasa mereka nyimpan sesaji itu menjelang maghrib. Sudah bilang saruna itu yang menjelang gelap gitu. Mereka pergi meninggalkan sesaji itu, lalu kami turun pakai sarung. Kami turun sudah mulai gelap itu, ngambil itu. Tapi rupanya yang nyimpan sesaji itu masih ada di sebelah, tidak terlalu jauh. Dia mungkin melirik kami, sambil lari dia. Kemudian
Oh, payung diambil sambil lari. Pakai apa? Mau. Ada mau besar. Mau itu harimau. Memang di situ diyakini bahwa ada penjaga hutan itu, namanya harimau itu kan Siliwangi mungkin. Ada payung. Padahal itu kami yang ambil pakai sarung. Kami yang ambil. Setelah itu saya ceritakan, gugurlah semua keyakinan itu. Bukan mau, bukan genderuwo, bukan apa, itu saya yang ambil dan kawan saya. Jadi keyakinan itu nggak benar. Mulailah berubah keyakinan. Saya merasa berhasil memperbaiki akidah. Tapi apa yang terjadi? Seiring dengan perbaikan akidah, di atas itu kan sudah hilang keangkerannya. Hilang keangkerannya di atasnya. Yang konon dulu bapak saya waktu ngambil ngambil rumput itu, dia duduk di hutan itu, dia termasuk orang yang paling berani di situ. Duduk itu, konon dia yang didudukinya itu bergerak pak. Ular besar yang sudah berlutut itu kisah yang kami dengar waktu itu. Karena seiring dengan hilang keangkerannya, orang mulai berani Profesor. Karena keberanian itu awalnya ngambil satu ranting aja, jangan nanti sambet. Sekarang bukan ranting yang diambil, pohon besarnya diambil. Karena hilang keangkeran itu, semua habis airnya. Pohon-pohon besar yang ada di atas rumah kami habis, diambil oleh perumahan lah, diambil oleh RT lah, diambil untuk kepentingan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Air kami di bawah habis. Mungkin gak terasa itu. Di satu sisi aspek tauhid saya berhasil, tapi di sisi lain menjaga hutan kita tidak berhasil. Itu karena tidak sempurna kami menyampaikan pesan itu. Rupanya Bapak Ibu, kearifan yang membuat jangan ngambil loh nanti kesambet, jangan ngambil loh nanti kesambet, itu tidak ditransfer dengan ilmiah dengan baik kepada warga, sehingga kemudian diterimalah dengan oh ini semacam klinik, semacam apa. Yang dipercaya adalah bahwa di situ ada kekuatan besar yang bisa membuat kita sakit, membuat kita susah kalau mengambil sesuatu yang dianggap milik dia itu. Kita tidak mengedukasi. Tapi kalau kita kemudian sekarang punya kesadaran bahwa hutan juga harus kita jaga, karena itu juga akan berdampak kepada kehidupan kita. Itu hablum minallah wa hablum minan nas, yang berkait kelindahan di dalam alam semesta kita. Saya kira itu juga perlu kita kuatkan, perlu kita tingkatkan. Ada sahabat saya di perumahan Bapak Ibu, luar biasa. Sudah waktu itu dia cerita sudah 5 tahun tinggal di perumahan. Dia bercerita ke saya, gak pernah yang namanya buang sampah ke pembuangan sampah yang setiap hari diambil. Jadi dia biasanya kalau kami kan masukin kresek, disimpan di rumah, nanti ada yang ngambil. Dia bercerita ke saya tidak pernah buang sampah Pak ya, selama 5 tahun saya tinggal di sini. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Dia bercerita ke saya. Ternyata Bapak Ibu, dari dalam rumahnya dia sudah pisah satu-satu. Kreseknya dipisah, plastiknya sekarang maksimal ya, kemudian yang kertasnya plastik dan kertas diikat menjadi satu, disimpan di pagar rumahnya. Dia bilang apa? Saya bersedekah pada pemungut sampah. Pemulung itu untuk dapurnya, sampah dapurnya, rupanya dia bikin itu yang dilakukan oleh Mas Ananto, ya majelis lembaga dakwah komunitas. Mas Ananto kan menjadi lembaga dakwah komunitas terbaik nasional karena dia membangun kesadaran publik tentang bagaimana tata kelola sampah ini. Jadi beliau itu dari rumahnya sudah dipisah, yang sampah rumah tangganya itu dia masukin ke ke baskom, ke ember besar itu, kemudian dijadikan di bawahnya ada airnya, dijadikan pupuk, kemudian di atasnya ada maggot. Maggotnya itu dia bilang rajin diambil oleh bapak-bapak yang akan mancing, yang punya ayam, macam-macam. Jadi selama 5 tahun tinggal di situ, sekarang dia sudah 6-7 tahunan tidak pernah buang sampah. Saya belajar dari dia. Walaupun sampai hari ini saya tidak sebut seperti itu karena nggak ada waktu
urus kayak gitu. Untung belakangan ada lahan besar, bapak-bapak memelihara ayam. Nah ini bisa mengurangi sampah. Jadi ada lahan 600 meter punya orang lain dosen UGM ditembung sama bapak keluarganya. Kami jadikan sebagai tempat memelihara ayam. Ayamnya sudah banyak sekali. Jadi warga kalau dari rumah tangga buang di sini, 700 ton per hari bapak ibu sekalian. 70% dari rumah tangga. 40%-nya itu dari sisa makanan, kata Pak Kusloyo. Artinya penyumbang sampah di Piungan terbesar itu dari rumah kita. Yang banyak urus itu siapa? Emak-emak kan? Emak-emak. Saya pernah menghitung Bapak sekalian, kalau panjenengan menyisakan nasi di piring 5 butir, satu orang menyisakan nasi 5 butir saja, dikalikan seluruh warga negara Indonesia, itu ratusan ton per hari Pak. Dari 5 butir nasi yang tersisa di piring. Iya, hanya itu ratusan ton per hari, bagus sekali. Nanti dikonversi dari nasi menjadi beras, ya kan? Jadi dia tentu lebih sedikit lagi. Kalau kita bicara soal efisiensi, itu juga jadi efisiensi. Tidak perlu kita impor beras. Itu bagian dari peningkatan hubungan sesama kita. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian adalah tentang memperbaiki hubungan dengan yang ke-1, yang ke-2. Jangan-jangan maaf. Oke, 2 itu tadi ya, alhamdulillah wa'akum minan nas. Bagaimana kita Bapak sekalian supaya punya konsistensi di dalam menjaga kebaikan itu? Apa yang disebut dengan istiqomah. Kita sudah berhasil meningkatkan alhamdulillah kita sudah berhasil menjaga hubungan sosial kita. Itu hanya contoh, banyak Bapak Ibu sekalian hubungan sosial di antara kita itu, supaya kita tidak terjebak pada keterpurukan, tapi justru kita naik kelas. Bagaimana kita harus menjaga itu istiqomah itu? Ada yang menarik dari hadis Rasulullah SAW itu. Kata Rasul, amalan ahabul a'mali ilallah adwamuha wa infaq. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang konsisten, terus menerus walaupun sedikit. Jadi kalau kita mau terus naik pangkat, naik kebaikan kita, dimulailah dari yang sedikit yang mampu kita lakukan, lalu istiqomah kita lakukan. Misalnya panjenengan mulai memperbaiki alhamdulillah dalam sholatnya, apa dulu yang harus saya perbaiki? Sederhana dulu saya waktu keindahan meluruskan arah kiblat itu kan tidak besar sesungguhnya, tidak besar, hanya menggeser kan, mudah kan sebenarnya menggeser saja selesai. Tetapi ya tidak, bagi bangsa yang besar seperti Indonesia ya tidak mudah memang. Tapi menurut saya itu sederhana, tapi terus konsisten. Masih Muhammadiyah mesti begitu di mana-mana. Sampai-sampai saya masuk ke satu komplek kecamatan gitu, kok masjidnya miring. Dulu ya sebelum saya aktif di Muhammadiyah itu masjidnya miring. Sekarang sampai jangan-jangan ini sudah terpengaruh oleh Muhammadiyah dulu. Itu masih dua di kecamatan tempat saya, miring dong soalnya. Padahal itu bukan wilayah Muhammadiyah. Artinya nilai itu sudah masuk, yang dipertahankan lurus gitu, walaupun hanya sedikit. Jenengan misalnya ada yang menyatakan kalau misalnya kita belum bisa 11 rakaat ya 2 rakaat plus 3 rakaat terus aja tiap malam terus, daripada 11 rakaat hanya sekali terus 5 rakaat kan 2 tambah 3 5 rakaat, karena kan katanya tidak boleh hanya 3 rakaat saja Pak. Kata hadis Nabi itu menyerupai sholat maghrib. Jadi panjenengan secara fikih itu dalam hadisnya jangan sholat malam hanya 3 rakaat. Nanti menyerupai sholat maghrib. Berarti harus ada 2 rakaat plus
3 rakaat. Sederhana aja. Sedekah berapa Bapak Ibu? Jenengan biasa bersedekah berapa? Ya. Kalau dalam hadisnya kan dalam Al-Quran mala alahu bihi, berikanlah harta yang kita cintai, itu idealnya. Tapi kan kita kalau memberi kepada orang lain itu bukan yang kita cintai, ya kan? Infak yang bergeser di depan kita, yang masuk yang warna abu-abu, warna pink atau warna biru, warna coklat. Kalau kita dengar cerita uang yang abu-abu itu kan, dia berdialog dengan uang yang warna pink. Uang yang warna pink ngecek uang yang warnanya abu-abu. Hidupmu itu sosok lusuh kayak orang kayak dia. Lo aku ceger-ceger. Dan aku masuk dari mall ke mall. Nah sementara yang warna abu-abu walaupun aku lusuh, tapi setiap hari aku keluar masuk kota infak di masjid. Itu dialog mereka, ya kan? Artinya bahwa kalau masuk kota masjid itu yang warnanya abu-abu, tapi kalau ke mall warnanya pink. Kalau pakai ayatnya tadi wa tamala ala kubi, harusnya yang masuk ke masjid ya yang pink, ya kan? Berarti yang abu-abunya itu kan parkir. Tapi kalau kita kembali kepada yang kecil ataupun yang sedikit tapi nggak apa-apa, 5.000 setiap subuh, 5.000 setiap subuh terus saja. Itu istiqomah, naik kelas. Karena kalau misalnya dalam nalar agama kita, memang iman tadi yang saya sebut itikadiyah itu selalu beriringan dengan amal. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Orang itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan yang beramal soleh. Beriman itu yang itikadiyah, amal soleh itu yang harus terus kita tingkatkan dalam koridor iman tadi. Tadi Pak Syukri mengutip kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu itu umat yang terbaik yang diberikan kepada umat manusia, yang diminta untuk menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, tu'minuna billah. Bingkainya adalah iman kepada Allah. Jadi kalau panjenengan kita semua berbuat baik dalam konteks sosial kemanusiaan, Pak Goto menyebut dengan humanisasi dan liberasi, tanpa iman sia-sia. Sama dengan panjenengan mengirimkan uang tapi tidak jelas nomor rekeningnya. Mau kemana itu? Mengirimkan barang tapi tidak jelas alamatnya. Untung kalau dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, kita menjadi orang yang merugi. Karena itu maka Bapak sekalian, dalam konteks kita halal bihalal syawalan, kiranya supaya kita iman kita, amal kita baik kita tingkat, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Karena menurut Allah SWT dalam Al-Quran, yang mulia bagi kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang bertakwa kepada Allah itu yang bisa menjaga hubungan baik dengan Allah dan bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Maka dalam pandangan saya, Persyarikatan Muhammadiyah telah menjalankan keduanya, mendidik umat supaya dia baik hubungannya dengan Allah, terus diulik ya beberapa hal yang harus diketahui umat supaya dia sempurna ataupun paling tidak maksimal menjaga hubungan dengan Allah. Juga dicontohkan bagaimana menjaga hubungan dengan sesama manusia. Panti asuhan dibuka, sekolah dibuka, rumah sakit dibuka. Itu keseimbangan yang diberikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Saya kira demikian Bapak. Mungkin yang bisa saya sampaikan, ada waktu nanti mungkin 5-6 menit menunggu datangnya waktu sholat asar. Kesempatan bagi pembawa acara untuk bisa mengomentari kalau ada. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan, dalam bentuknya mohon maaf. Rasulullah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Ustaz Yes Suryana. Masih ada waktu jam berapa sekarang Bu ya? Persiapan ya. Oke, jadi habis ini kita akan sholat asar berjamaah, kemudian dilanjut dengan sholat goib. Monggo yang belum berwudu, yang batal silakan berwudu dahulu. Lokasi ada di sebelah kanan kami. Yang masih berwudu, nggak apa-apa, silakan